Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب بيان أحكام الصيام أي هذا كتاب بيان أحكام الصيام. Adapun ini ialah kitab menjelaskan ketentuan-ketentuan puasa. Wa huwa adapun siyam wasaumu dan saum ialah masdarani, dua masdar. Maknahuma adapun makna keduanya lughatan dalam makna bahasa ialah al-imsaku menahan. Lafaz siam dan saum adalah dua bentuk kalimat masdar yang secara bahasa keduanya bermakna menahan. Wa syar'an dan dalam makna syara' ialah imsakun menahan, an mufattirin dari yang membatalkan, biniyatin dengan niat, makhsusatin yang ditentukan, jami'a naharin di seluruh siang, qabilin yang menerima, lissaumi pada puasa, min muslimin dari orang Islam, aqilin yang berakal, tahirin yang suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Secara syara' siam adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu sepanjang hari dari hari yang sah menerima mengerjakan ibadah puasa, dari orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Syarat wajib puasa. Wa syaraitu wujubis siyami. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa ialah thalathatu asya'a, tiga beberapa perkara. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah dalam sebagian naskah. Arba'atu asya'a, adapun empat beberapa perkara. Syarat-syarat wajib puasa ada tiga, dan dalam sebagian redaksi ada empat, yaitu al-islamu, rupanya Islam, wal bulughu dan baligh, wal aqlu dan berakal, wal qudratu dan mampu, ala shaumi atas puasa. Islam, baligh, berakal dan mampu berpuasa. Wa hadza, adapun ini, huwa ialah, adapun hadza ialah as-saqitu gugur, ala nuskhatis thalathati, pada sebagian yang menjelaskan tiga. Syarat keempat ini, yakni mampu berpuasa, tidak tertulis dalam redaksi yang mengatakan tiga syarat. Fala yajibu, maka jadi tidak wajib. Apa as-saumu, puasa, alal mutasifi atas orang yang bersifatan, bi'audadi dzalika, dengan kebalikan itu, kebalikan dari Islam, baligh, berakal. Oleh karena itu tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang bersifat sebaliknya.
fardu puasa. Wa faraidus shaumi, adapun fardunya puasa ialah arba'atu asya'a, 4 beberapa perkara. Fardunya puasa ada 4 perkara. Ahaduha, adapun nomor satunya arba'ah, ialah an-niyatu, niat bil qalbi, dengan hati. Pertama, niat dalam hati. Fa in kana, maka jika ada apa as-saumu, puasa, ialah fardun, puasa fardu, ka Ramadhana, seperti Ramadan, au nadhron, atau puasa nazar, fala budda, maka tidak boleh tidak, min iqa'in niyati, dari menjatuhkan niat, lailan, di malam hari. Jika puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka harus berniat di malam hari. Wajibu, dan wajib, apa at-ta'yinu, menentukan, fi shaumil fardi, dalam puasa fardu, ka Ramadhana, seperti Ramadan. Dan wajib menentukan puasa yang dilakukan dalam puasa fardu, seperti puasa Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, adapun paling sempurna niatnya puasa fardu ialah ayyaqula, berkata siapa asyakhsu, seseorang, nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu, berniat siapa saya, shauma ghadin, pada puasa besok, an adai fardi ramadhani hadhihi sanati, dari melaksanakan kewajiban Ramadan ini tahun, lillahi, karena Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Niat yang paling sempurna dalam puasa Ramadan adalah dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melakukan puasa di hari esok untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, adapun yang kedua ialah al-imsaku, menahan, anil akli, dari makan, wa syurbi, dan minum, wa in qalla, sekalipun sedikit, apa al-ma'kulu, yang dimakan, wal masyrubu, dan yang diminum, indat ta'ammudi, ketika sengaja. Fardu puasa yang kedua ialah menahan diri dari makan dan minum meskipun sedikit dengan sengaja. Fa'in akala, maka jika makan siapa man nasian, padahal lupa, au jahilan, atau tidak tahu, lam yuftir, maka tidak membatalkan apa aklun wa syurbun, makan dan minum. Ingkana, jika ada siapa man qariba ahdin, ialah dekat masanya, bil islami, dengan Islam,
au nasya'a atau tumbuh siapa man ba'idan padahal jauh anil ulama'i dari ulama. Wa illa dan jika tidak aftara maka membatalkan apa aklun wa syurbun, makan dan minum. Jika seseorang makan dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak batal jika ia baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama. Jika tidak demikian, maka batal puasanya. Wathalithu adapun yang ketiga ialah al-jima'u bersetubuh amidan padahal sengaja. Fardu ketiga adalah menahan dari melakukan jima' dengan sengaja. Wa amal jima'u adapun jima' nasian padahal lupa, fakal akli maka ialah seperti makan nasian padahal lupa. Adapun melakukan jima dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Warabi'u adapun yang keempat ialah ta'ammudul qai'i, sengaja muntah. Falau ghalaba maka seandainya mengalahkan hu pada man apa al-qai'u muntah, lam yabtul maka tidak batal apa saumuhu puasanya man. Fardu keempat adalah menahan muntah dengan sengaja. Jika ia terpaksa muntah, maka puasanya tidak batal. Hal-hal yang membatalkan puasa. Waladhi adapun perkara yuftiru yang batal bihi dengan aladhi. Siapa as-saimu orang yang berpuasa ialah asyratu asya'a 10 perkara. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang ada 10 perkara. Ahaduha adapun nomor satunya asyrah. Wa thaniha dan nomor duanya asyrah ialah ma sesuatu. Wasala yang sampai apa ma amdan dengan sengaja ilal jaufi ke lubang al munfatihi yang terbuka au ghairil munfatihi atau yang tidak terbuka, kal wusuli seperti sesuatu yang sampai, min ma'munatin dari luka ma'munah, ilar ra'si sampai ke kepala. Pertama dan kedua, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka atau tidak terbuka, seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus ke otak. Wal muradu adapun yang dimaksud ialah imsakus shaimi, menahannya orang yang berpuasa, an wusuli ainin dari sampainya benda, ilama pada sesuatu, yusamma yang dinamai apa ma jaufan pada rongga. Yang dimaksud adalah
seseorang yang berpuasa harus mencegah masuknya sesuatu ke bagian badan yang dinamakan jauf atau lubang. Wa thalithu, adapun yang ketiga ialah al-hughnatu, memasukkan obat, fi ahadis sabilaini, di salah satu dari kedua jalan. Yang ketiga adalah al-hughnah, atau memasukkan obat di bagian salah satu dari kubul dan dubur. Wahia, adapun al-hughnah ialah dawaun, obat, yuhqanu, yang disuntik, bihi, dengan dawa, dengan obat, siapa al-maridu, orang yang sakit, fi kubulin, di kubul, au duburin, atau dubur, al-mu'abbari, yang diistilahkan, anhuma, dari keduanya, kubul wa dubur, fil matni, dalam kitab matan, bisabilaini, dengan lafaz as-sabilaini. Hughnah adalah obat yang disuntikkan ke badan orang yang sakit melalui kubul atau dubur, yang diungkapkan di dalam matan dengan bahasa sabilaini, atau dua jalan. Warabi'u, adapun yang keempat ialah al-qai'u, muntah, amdan, dengan sengaja. Fa illam yata'ammad, maka jika tidak sengaja, siapa man, lam yabtul, maka tidak batal. Apa yang tidak batal? Saumuhu, puasanya man. Kama sabaqo, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Apa ma? Keempat, muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka puasanya tidak batal, seperti yang telah dijelaskan. Wal khamisu, adapun yang kelima ialah al-wat'u, bersetubuh, amdan, dengan sengaja, fil farji, dalam farji. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah bersetubuh dengan sengaja di bagian farji. Fala yuftiru, maka tidak batal siapa as-shaimu, orang yang berpuasa, bil jima'i, dengan bersetubuh, nasiyan, dalam keadaan lupa. Kama, sebagaimana keterangan sabaqo, yang telah lalu, apama. Maka puasa seseorang tidak batal sebab melakukan jima' dalam keadaan lupa, seperti yang telah dijelaskan. Wasadisu, adapun yang keenam ialah al-ingzalu, keluar mani. Wahua, dan adapun ingzal ialah khurujul maniyyi, keluar mani, an mubasyaratin, dari persentuhan kulit, bila jima'i, dengan tanpa jima'. Yang keenam yang membatalkan puasa ialah inzal, yaitu keluar sperma atau mani sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima'. Muharraman ialah diharamkan, karena ada apa ingzal, ka ikhrajihi, seperti keluarnya mani, biyadihi, dengan tangannya man, au ghairu muharramin, atau tidak diharamkan, ka ikhrajihi, seperti keluarnya mani, biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya man, au jariyatihi, atau budaknya man.
baik keluar sperma tersebut diharamkan seperti mengeluarkan sperma atau mani dengan tangannya sendiri, atau tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangan istri atau budak perempuannya. Wakhtaroza, dan mengecualikan siapa musannif bimubasyaratin dengan lafaz mubasyarah an khurujil mani, dari keluarnya mani, bihtilamin, sebab mimpi. Fala iftara, maka tidak batal bihi dengan ihtilam atau mimpi, jazman, dengan pasti. Pada keterangan lafaz sebab bersentuhan kulit, musannif mengecualikan keluarnya sperma sebab mimpi basah, maka secara pasti hal itu tidak bisa membatalkan puasa. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, ila akhiril asyrati, hingga akhir ke-10, ialah al-haidu haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, war riddatu, dan murtad. Yang ketujuh hingga akhir ke-10 yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, gila, dan murtad. Famata toro'a, maka kapan terjadi apa syai'un, sesuatu, minha, dari haid, ila akhirihi, fi athna'is shaumi, di pertengahan puasa, abtala, maka membatalkan apa syai'hu, pada saum. Maka barang siapa mengalami hal tersebut di tengah-tengah pelaksanaan puasa, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Kesunahan-kesunahan puasa. Wa yustahabbu, dan disunahkan, fi shaumi, sebab berpuasa, apa thalathatu asya'a, 3 beberapa perkara. Di dalam puasa ada 3 perkara yang disunahkan. Ahaduha, adapun nomor satunya, ialah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Intahaqqaqa, jika yakin siapa as-saimu, orang yang berpuasa, ghurubasy syamsi, pada terbenamnya matahari. Pertama, kesunahan dalam puasa adalah segera berbuka jika orang yang berpuasa tersebut telah meyakini terbenamnya matahari. Fa in syakka, maka jika ragu siapa shaim, fala yu'ajjilu, maka tidak boleh menyegerakan siapa shaim al-fitra, pada berbuka. Jika ia masih ragu-ragu, maka tidak diperkenankan segera berbuka. Wa yusannu, dan disunahkan, apa ayyuftira, akan berbuka siapa shaim atau orang yang berpuasa, ala tamrin, atas kurma, wa illa, dan jika tidak, fama'in, maka air. Disunahkan untuk berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan air. Wathani, dan adapun yang kedua, ialah ta'khirus suhuri, mengakhirkan sahur. Malam yaqa, selagi tidak jatuh apa takhir, fi syakin, dalam keraguan. Fala yuakhiru, maka tidak boleh diakhirkan apa sahur. Kedua, sunnahnya puasa adalah mengakhirkan sahur selama tidak sampai mengalami keraguan masuknya waktu subuh. Jika tidak demikian, maka hendaknya tidak mengakhirkan sahur.
Wa yahsulu dan tercapai apa as-suhuru sahur biqalilil akli dengan sedikit makan wa syurbi dan minum. Kesunahan sahur ini sudah bisa hasil dengan makan dan minum yang hanya sedikit. Wa thalithu adapun yang ketiga ialah tarkul hujri, meninggalkan yang jelek. Ayil fuhsyi artinya yang jelek. Minal kalami dari perkataan, al-fahishi yang jelek. Yang ketiga, sunnah puasa adalah tidak berkata kotor. Fayasunu maka menjaga siapa as-shaimu orang yang berpuasa lisanahu pada lisannya shaim anil kadhibi dari dusta wal ghibati dan ghibah wa nahwi dzalika dan seumpamanya al-kadhib wal ghibah kasyatmi seperti memaki. Maka orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya dari berkata bohong, menggunjing orang lain dan sesamanya seperti mencela orang lain. Wa in syatama dan jika memaki hu pada shaim siapa ahadun seseorang falyaqul maka berkata siapa shaim marrataini dengan 2 kali au thalathan atau 3 kali ini shaim ini sesungguhnya saya shaimun ialah orang yang berpuasa. Jika ada seseorang yang mencaci dirinya maka hendaknya ia berkata 2 atau 3 kali, ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Imma bilisanihi, ada kalanya dengan lisannya shaim, kama sebagaimana pendapat qala yang berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi fil Adhkari dalam kitab Al-Adhkar. Ada kalanya mengucapkan dengan lisan seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Au biqalbihi atau dengan hatinya shaim. Kama sebagaimana pendapat naqala yang menukil hu pada ma siapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil a'immati dari beberapa imam. Waqtasara dan mencukupkan siapa Ar-Rafi'i alaihi atas biqalbihi atau dengan hati sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari beberapa imam dan hanya mengucapkan di dalam hati. Puasa-puasa yang diharamkan wa yahrumu dan haram apa siyamu khamsati ayamin puasa di 5 hari al-idani rupanya 2 hari raya ai saumu yaumi idul fitri artinya puasa hari raya idul fitri wa idul adha dan idul adha. Haram hukumnya berpuasa pada 5 hari yaitu pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi dan hari-hari tasyrik. Wa hiya adapun ayyamut tasyriq ialah ats-tsalatsatu 3 allati rupanya hari ba'da yaumin nahri setelah hari kurban. Dan hari-hari tasyrik 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa yukrahu dan dimakruhkan tahriman dengan makruh tahrim apa saumu yaumi syakki puasa hari syak bila sababin dengan tanpa sebab yaqtadi yang menuntut siapa man saumahu pada puasanya yaum. Dan hukumnya makruh tahrim atau berdosa
puasa pada hari syak, pada hari ragu, tanpa adanya sebab yang melatar belakangi puasanya. Wa asyara, dan memberi isyarah siapa al-musannifu musannif li ba'di suwari hadzal sababi, pada sebagian contoh-contoh sebab ini, biqaulihi, dan perkataannya musannif, illa ayyuwafiqa, kecuali menepati apa saum, adatan pada kebiasaan, lahu bagi man, fi tatawwu'ihi, dalam puasa sunnahnya man. Musannif memberi isyarah pada sebagian contoh-contoh sebab ini dengan perkataan beliau, kecuali jika kebiasaannya melakukan puasa bertepatan dengan hari tersebut. Kaman, seperti orang, adatuhu, adapun kebiasaannya man, ialah siyamu yaumin, puasa sehari, wa iftaru yaumin, dan berbuka sehari. Fawafaqo, lalu bertepatan apa saumuhu, puasanya man, yauma syaki, pada hari syak, walahu, dan ialah bagi man, siyamu yaumi syaki, adapun berpuasa di hari syak, di hari ragu, aidan, padahal juga, an qada'in, dari puasa qada, wa nadhrin, dan nazar. Seperti orang yang biasa puasa sehari dan tidak berpuasa sehari, dan ternyata puasanya itu bertepatan dengan hari syak. Begitu juga dengan orang yang melakukan puasa qada dan puasa nazar, boleh baginya berpuasa pada hari syak karena adanya sebab tersebut. Wa yaumu syakki, adapun hari syak, ialah huwa, adapun syak, ialah yaumus thalathina, hari ke-30, min sya'bana, dari bulan Sya'ban, idza lam yuro, apabila tidak terlihat apa al-hilalu, hilal, lailataha, pada malamnya thalathina, ma'as sahwi, beserta cerahnya langit, au tahaddatha, atau bercerita siapa an-nasu, manusia, biru'yatihi, dengan melihatnya hilal, walam yu'lam, dan tidak diketahui siapa adlun, orang yang adil, ra'a, yang melihat siapa adlun, hu, pada hilal, au syahida, atau bersaksi, biru'yatihi, dengan melihatnya hilal, siapa sibyanun, anak kecil, au abidun, atau budak, au fasaqatun, atau orang yang fasik. Hari syak adalah tanggal 30 bulan Sya'ban, apabila hilal belum terlihat pada malam hari tanggal 30 tersebut. Hari syak adalah tanggal 30 bulan Sya'ban, apabila hilal belum terlihat pada malam hari tanggal 30 tersebut, dan keadaan cuaca sedang cerah, atau banyak orang yang membicarakan terlihatnya hilal, sedang orang yang adil belum melihatnya. Atau jika hilal itu terlihat oleh anak kecil, budak, atau orang yang fasik. Waman, dan adapun orang, wati'a, ialah bersetubuh siapa man, fi nahari Ramadhana, di siang hari Ramadan, hala qaulihi, dalam keadaan adanya man, ialah amidan, sengaja, fil farji, dalam farji, wa huwa, padahal adapun man, ialah mukallafun, diwajibkan, bisaumi, dengan berpuasa, wa nawa, dan berniat siapa man, minal laili, di malam hari, wa huwa, adapun man, ialah athimun, berdosa,
bihadzal wad'i sebab bersetubuh ini, li ajli suami karena puasa, fa alaihi maka ialah wajib atas man al qada'u adapun qada wal kafaratu dan membayar kafarah. Barang siapa melakukan jima' atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sengaja melakukannya di bagian farji, dan dia adalah orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan telah niat melakukan puasa di malam harinya, serta dia dianggap berdosa melakukan jima' tersebut karena berpuasa, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Wahia adapun al-kafarah ialah aitqu raqabatin, memerdekakan budak mukminatin yang beriman. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian naskah salimatin, adapun lafaz selamat, minal uyubi dari aib-aib, al-mudirrati yang membahayakan, bil amali dengan bekerja, wal kasbi dan usaha. Kafarat tersebut adalah memerdekakan budak mukmin. Dalam sebagian redaksi, budak yang selamat dari cacat yang bisa mengganggu di dalam bekerja dan beraktivitas. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan siapa man ha pada raqabah, fa siyamu syahraini, maka wajib berpuasa 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu siapa man saumahuma pada puasa 2 bulan, fa it'amu sittina, maka memberi makan 60 miskinan orang miskin, au faqiran atau orang fakir. Jika dia tidak menemukan seorang budak, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu melakukannya, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin atau fakir. Likulli miskinin, ialah setiap orang miskin, muddun, adapun 1 mud. Ai mimma, artinya dari sesuatu, yujzi'u yang mencukupi apa ma, fi shadaqatil fitri, dalam zakat fitri atau zakat fitrah. Setiap orang mendapat 1 mud dari bahan makanan yang dianggap memenuhi kriteria dalam zakat fitrah. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man anil jami'i dari semuanya, istaqarrat, maka tetap apa al-kafaratu kafarah fi zimmatihi, dalam tanggungannya man. Fa idza qadara, maka apabila mampu siapa man ba'da dzalika, setelah itu, ajaza ala khoslatin, pada 1 hal, min khisalil kafarati, dari beberapa macam kafarah, fa'ala maka mengerjakan siapa man ha pada khoslah. Jika ternyata dia tidak mampu melakukan semua hal yang telah disebutkan tadi, maka kewajiban membayar kafarat masih menjadi tanggungannya. Apabila suatu saat dia mampu membayar sebagian dari kafarat yang telah disebut di atas, maka dia harus menunaikannya.
Waman dan adapun orang mata yang mati siapa man, wa alaihi dan ialah bagiman, siamun adapun puasa, faitun yang yang tertinggal, min ramadhana dari puasa bulan Ramadan, yang uzrin sebab uzur, kaman seperti orang aftara yang berbuka siapa man, fihi dalam Ramadan, lima rodin karena sakit, walam yatamakan dan tidak mungkin siapa man, min qada'ihi dari menggantikannya saum, ka'anis tamarra seperti terus menerus apa maraduhu sakitnya man, hatta mata hingga mati siapa man, fala ithma maka tidak ada dosa alaihi atas man, fi hadzal faiti dalam puasa yang tertinggal ini. Wala tadaruka dan tidak menyusul siapa man, lahu untuk faid. Wala tadaruka dan tidak menyusul siapa man lahu untuk faid bil fidyati dengan tebusan. Orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan puasa Ramadan sebab ada uzur, seperti orang yang tidak berpuasa karena sakit dan dia belum sempat mengqadha puasanya karena sakitnya berlangsung hingga dia meninggal, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayar fidyah. Wa in fata, jika tertinggal apa saum, bi ghairi uzrin dengan tanpa uzur, wa mata dan mati siapa man, qabla tamakuni sebelum berkesempatan, min qada'ihi dari mengqadanya puasa, ut'ima maka dikeluarkan makanan, anhu dari man, ai akhraja artinya mengeluarkan, siapa al-waliyu wali, anil mayiti dari mayit, min tirkatihi dari harta peninggalannya, likulli yaumin untuk setiap hari, fata yang tertinggal apa yaum, muddu ta'amin apa muddu ta'amin satu mud makanan. Jika hutang puasa tersebut bukan karena uzur dan ia meninggal dunia sebelum sempat mengqadainya, maka wajib memberikan makanan sebagai ganti dari hutang puasanya. Maksudnya bagi seorang wali wajib mengeluarkan untuk mayat dari harta peninggalannya setiap hari yang telah ditinggalkan diganti dengan satu mud bahan makanan. Wa huwa adapun satu mud ialah ritlun satu ritel, wa thuluthun dan sepertiga, bil Baghdadi dengan bangsa Baghdad. Wa huwa adapun ritlun bil kaili dengan takaran, nisfu qadahin ialah separuh wadah, Misriyin yang bangsa Mesir. Satu mud adalah satu ritel lebih sepertiga ritel negara Baghdad, dan dengan takaran adalah separuh wadah takaran negara Mesir. Wama adapun sesuatu, zakaro yang menuturkan hu pada ma siapa al-musannifu musannif, ialah huwa adapun ma, ialah al-qaulul jadidu pendapat qaul jadid. Apa yang telah disebutkan oleh musannif adalah qaul jadid.
Wal qadimu adapun pendapat kal qadim ialah la yata'ayyanu, tidak tertentu. Apa al-it'amu memberi makanan, bal yajuzu tetapi boleh, lil wali bagi wali, aidan padahal juga apa ayyasuma berpuasa anhu dari mayit, bal yusannu tetapi disunahkan, lahu bagi wali apa zalika itu saum, kama sebagaimana keterangan fi syarhil muhadzabi dalam kitab syarah muhadzab. Sedangkan menurut kal qadim tidak harus memberi bahan makanan, bahkan bagi wali juga diperbolehkan untuk melakukan puasa sebagai pengganti dari orang yang meninggal. Bahkan hal itu disunahkan bagi seorang wali sebagaimana keterangan di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Wasawaba dan membenarkan siapa An-Nawawi fir Raudhati dalam kitab Ar-Raudhah al-jazma pada kepastian bil qadimi dengan pendapat qaul qadim. Dan di dalam kitab Ar-Raudhah Imam An-Nawawi membenarkan kemantapan dengan pendapat qaul qadim. Keterangan tentang satu mud adalah 679,79 gram atau digenapkan menjadi 7 ons. Jadi satu mud adalah 7 ons. Wasyekhu adapun laki-laki, al-haramu yang sangat tua, wal ajuzu dan perempuan tua, wal maridu dan orang yang sakit, alladzi rupanya orang, la yurja yang tidak diharap, apa bur'uhu sembuhnya, alladzi idza ajaza apabila tidak kuasa, apa kullun masing-masing minhum dari mereka asyaikhul haramu ila akhirih, anisomi dari puasa, yuftiru maka berbuka siapa kullun, wa yud'imu dan memberi makanan siapa kullun, an kulli yaumin dari setiap hari, muddan pada satu mud. Orang laki-laki tua, wanita lansia, dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ketika masing-masing dari ketiganya tidak mampu untuk berpuasa, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa dan memberi bahan makanan sebanyak 1 mud atau 7 ons sebagai ganti dari setiap harinya. Wala yajuzu dan tidak boleh apa ta'jilul muddi menyegerakan 1 mud qabla ramadhana sebelum bulan Ramadan, wa yajuzu dan boleh apa ta'jil ba'da fajri kulli yawmin sesudah fajarnya setiap hari. Tidak diperkenankan menyegerakan pembayaran mud sebelum masuk bulan Ramadan, dan baru boleh dibayarkan setelah terbit fajar setiap harinya. Wal hamilu adapun orang yang hamil, wal murdi'u dan orang yang menyusui, in khafata jika khawatir siapa keduanya, ala anfusihima pada diri keduanya,
hamil wal murdi, orang yang hamil dan yang menyusui, dororon, pada bahaya, yalhaqu, yang akan menimpa, apa doror, huma, pada keduanya, bisomi, dengan berpuasa, kadororil maridi, seperti bahayanya sakit, aftarota, maka berbuka siapa keduanya, wa wajaba, dan wajib, alaihima, atas keduanya, hamil wal murdi, orang yang hamil dan menyusui, apa al-qada'u, qada. Bagi wanita hamil dan menyusui, jika keduanya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri sebab berpuasa, seperti bahaya yang dialami oleh orang sakit, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa, dan wajib bagi mereka berdua untuk mengqadanya. Wa in khafata, jika khawatir siapa keduanya, ala auladihima, atas anak mereka berdua, ai isqatil waladi, artinya gugurnya anak, fil hamili, pada perempuan yang hamil, wa qillatil labani, dan sedikitnya air susu, fil murdi'i, pada orang yang menyusui, aftarota, maka berbuka siapa keduanya, wa wajaba, dan wajib, alaihima, atas keduanya, apa al-qada'u, qada, lil iftari, karena berbuka, wal kafaratu, dan wajib membayar kafarah, aidan, padahal juga. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maksudnya khawatir keguguran bagi wanita hamil dan sedikitnya air susu bagi ibu menyusui, maka keduanya diperkenankan tidak berpuasa, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadai, sebab membatalkan puasa dan juga membayar kafarat. Wal kafaratu, adapun kafaroh atau kafarat ialah ayyukhraja, dikeluarkan, an kulli yaumin, dari setiap hari, apa muddun, satu mud, wa huwa, adapun satu mud, ialah kama, sebagaimana keterangan, sabako, yang telah lewat, apa ma, ialah ritlun, satu kati, wa thuluthun, dan sepertiga, bil iraqi, dengan kati Irak, wa yu'abbaru, dan diungkapkan, anhu, dari Irak, bil baghdadi, apa bil baghdadi, dengan kati Baghdad. Kafaratnya adalah setiap harinya wajib mengeluarkan 1 mud atau 7 ons. 1 mud seperti yang telah dijelaskan adalah 1 ritel lebih sepertiga ritel negara Irak, dan diungkapkan dengan negara Baghdad. Wal maridu, adapun orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang bepergian, safaron, dengan perjalanan tawilan yang panjang, mubahan, yang mubah, intadurrara, jika mendapati bahaya siapa keduanya, bisaumi, dengan berpuasa, yuftirani, ialah boleh berbuka siapa keduanya, wa yaqdiyani, dan mengqada siapa keduanya. Orang yang sakit dan bepergian jauh yang hukumnya mubah, jika ia merasa berat untuk berpuasa, maka bagi keduanya diperkenankan untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadainya. Walil maridi, dan boleh bagi orang yang sakit, ingkana, jika ada, apa maraduhu, sakitnya marid, ialah mutbiqon, terus menerus,
Tarkun niyati, adapun meninggalkan niat minal laili sejak dari malam hari. Bagi orang sakit, jika sakitnya terus menerus, maka baginya diperkenankan untuk tidak niat berpuasa di malam hari. Wa illam yakun, jika tidak ada apa marad, ialah mudbikon terus menerus, kama sebagaimana keadaan. Laukana seandainya ada siapa marid, yahummu, ialah yahummu demam, waktan di satu waktu, duna waktin bukan waktu yang lain. Wakana dan ada siapa marid, orang yang sakit, waqta syuru'i di waktu memulai, fisomi pada puasa, ialah mahmuman demam, falahu maka ialah boleh bagi marid orang yang sakit, tarkun niyati adapun meninggalkan niat. Dan jika sakitnya tidak terus menerus, seperti demam dalam satu waktu dan tidak di waktu yang lain, namun di waktu memasuki melaksanakan puasa atau menginjak pagi hari demamnya kambuh, maka baginya diperkenankan untuk tidak niat berpuasa di malam hari. Wa illa, dan jika tidak, fa'alahi maka ialah bagi marid apa an-niyatu niat lailan di malam hari. Fa in adat, jika kembali apa al-huma demam, wahtaja dan butuh siapa marid lil fitri untuk berbuka, aftara maka berbuka siapa marid. Jika tidak demikian, maka wajib baginya untuk niat di malam hari. Kemudian jika demamnya kambuh dan ia butuh untuk membatalkan puasa, maka diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Wasakata, dan diam atau tidak menjelaskan siapa al-musannifu musannif an shaumit tatawwu'i dari puasa sunnah, wa huwa adapun shaumut tatawwu' ialah mazkurun disebutkan fil mutawwalati dalam kitab yang panjang uraiannya. Musannif tidak menjelaskan tentang puasa sunnah, dan puasa sunnah disebutkan di dalam kitab-kitab yang diperluas pembahasannya. Wa minhu, dan ialah shaumut tatawwu', shaumu arafah, adapun puasa hari Arafah, wa asyura dan asyura, wa tasu'a dan tasu'a, wa ayyamil bidi dan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, wa sitatin dan 6 hari min syawalin dari bulan Syawal. Di antara puasa sunnah adalah puasa Arafah, Asyura, Tasu'a, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bab i'tikaf. Faslun, ay hadza faslun, adapun ini ialah fasal fi ahkamil i'tikafi dalam menerangkan ketentuan-ketentuan i'tikaf. Fasal menjelaskan hukum-hukum i'tikaf. Wa huwa, dan adapun i'tikaf lughatan dalam makna bahasa ialah al-iqamatu menetap, ala syai'i atas sesuatu, min khairin dari kebaikan, au syarrin atau kejelekan,
Wa syar'an dan dalam makna syara ialah iqamatun diam bi masjidin di masjid bi sifatin dengan sifat makhsusatin yang tertentu. I'tikaf secara bahasa adalah menetapi sesuatu yang baik atau jelek, dan secara syara adalah berdiam diri di masjid dengan sifat tertentu. Wal i'tikafu adapun i'tikaf ialah sunnatun sunnah mustahabbatun yang dianjurkan fi kulli waqtin di setiap waktu. I'tikaf hukumnya sunnah yang dianjurkan di setiap waktu. Wa huwa adapun i'tikaf fil ashril awakhiri di 10 terakhir min Ramadhana dari bulan Ramadan ialah afdalu lebih utama minhu dari i'tikaf fi ghairihi di selain ashril awakhir li ajli talabi lailatul qadari karena mencari malam Lailatul Qadar. I'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada i'tikaf di selain hari tersebut karena untuk mencari Lailatul Qadar. Wahia adapun Lailatul Qadar inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i radhiya semoga ridha siapa Allah anhu dari Imam Syafi'i munhasuratun ialah terbatas fil ashril akhiri di 10 terakhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Lailatul Qadar hanya berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fa kullu lailatin maka adapun setiap malam ialah muhtamilatun berkemungkinan laha pada Lailatul Qadar lakin layalil witri tetapi adapun malam-malam ganjil arjaha ialah arjaha paling diharapkan Lailatul Qadar. Setiap malam dari malam-malam tersebut mungkin terjadi Lailatul Qadar. Akan tetapi di malam-malam yang ganjil itu lebih diharapkan. Wa arja layalil witri adapun paling diharapkannya malam-malam ganjil ialah Lailatul Hadi malam ke-1 awil thalithi wal ishrina atau 23. Malam-malam ganjil yang paling diharapkan adalah malam 21 atau 23. Syarat i'tikaf. Walahu dan ialah bagi i'tikaf. Ainil i'tikafi artinya bagi i'tikaf. Al-madhkur yang disebutkan syartani adapun 2 syarat. I'tikaf yang telah dijelaskan di atas memiliki 2 syarat. Ahaduhuma adapun nomor satunya syartani ialah an-niyatu niat. Wa yanwi dan berniat siapa man fil i'tikafi dalam i'tikaf al-manzuri yang dinazarkan al-fardiyata pada kefarduan awin nazra atau nazar. Salah satunya adalah niat. Di dalam i'tikaf nazar dia harus niat fardu atau niat nazar. Wathani adapun yang kedua ialah al-lubthu diam fil masjidi di masjid. Yang kedua adalah bertempat di masjid. Wala yakfi dan tidak cukup fil lubthi dalam diam qadrut tuma'ninati. Apa qadrut tuma'ninati? Sekedar tuma'ninah.
bali ziyadatu akan tetapi melebihi alaihi atas qadrut tuma'ninah bihaitsu yusamma dengan sekiranya dinamakan apa dzalikal lubthu diam itu uqufan pada i'tikaf. Di dalam bertempat tidak cukup hanya sebatas kira-kira waktu tumaknina, bahkan harus ditambah sekira diamnya tersebut dinamakan berdiam diri. Syarat orang yang i'tikaf. Wa syartul mu'takifi, adapun syarat orang yang i'tikaf ialah islamun Islam, wa aqlun dan berakal, wa naqaun dan suci an haidin dari haid, au nifasin dan nifas, wa jinabatin dan junub. Syarat orang yang i'tikaf adalah harus Islam, berakal, suci dari haid, nifas dan jinabah. Fala yasihu, maka tidak sah apa i'tikafu kafirin, i'tikafnya orang kafir, wa majnunin dan orang gila, wa haidin dan orang haid, wa nufasa'a dan orang yang nifas, wa junubin dan orang junub. Maka tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh orang kafir, gila, haid, nifas dan orang junub. Walau irtadda, seandainya murtad siapa al-mu'takifu orang yang i'tikaf, au sakaro atau mabuk siapa mu'takif, batala maka batal apa i'tikafuhu i'tikafnya mu'takif. Jika orang yang melakukan i'tikaf murtad, keluar dari Islam atau mabuk, maka i'tikafnya menjadi batal. Tata cara i'tikaf. Wala yakhruju, dan tidak keluar siapa al-mu'takifu orang yang beriktikaf, minal i'tikafi dari i'tikaf, al-manzur yang dinazarkan, illa lihajatil insani, kecuali karena kebutuhan manusia, min baulin dari kencing, wa ghaitin dan berak, buang air besar, wa ma dan sesuatu, fi ma'nahuma dalam makna keduanya, baulin wa ghaitin, ka ghusli jinabatin seperti mandi junub. Orang yang melakukan i'tikaf nazar tidak diperbolehkan keluar dari i'tikafnya kecuali karena ada kebutuhan manusiawi seperti kencing, berak atau buang air besar, dan hal-hal yang semakna dengan keduanya seperti mandi jinabah. Au uzrin atau uzur, min haidin dari haid, au nifasin atau nifas. Fatakhruju maka keluar siapa almar'atu perempuan, minal masjidi dari masjid, li ajlihima karena keduanya haid atau nifas, atau karena uzur haid atau nifas, maka seorang wanita harus keluar dari masjid karena mengalami keduanya. Au uzrin atau uzur, min maradin dari sakit, la yumkinu yang tidak mungkin, apa al-maqamu menetap, apa al-muqamu menetap, ma'ahu beserta marad, fil masjidi di masjid, atau karena uzur sakit yang tidak mungkin berdiam diri di dalam masjid. Biangkana seperti ada siapa man yalah yahtaju butuh li farshin pada lemek, wa khadimin dan pelayan, wa tabibin dan dokter, au yakhafu atau takut siapa man talwithal masjidi pada mengotori masjid,
ka ishalin seperti mencret atau diare, wa idrari baulin dan terus menerusnya kencing. Semisal dia butuh terhadap tikar, pelayan dan dokter, atau dia khawatir mengotori masjid seperti sedang sakit diare dan beser. Wa kharaja dan terkecuali biqaulil musannifi dengan perkataan musannif, la yumkinu rupanya lafaz la yumkinu tidak mungkin ila akhirih sampai akhir. Apa al maradu sakit, al khafifu yang ringan, kahumma seperti demam, khafifatin yang ringan, fala yajuzu maka tidak boleh apa al khuruju keluar minal masjid dari masjid bisa babiha sebab humma. Dengan ungkapan musannif tidak mungkin bertempat di masjid hingga akhir perkataan beliau, mengecualikan sakit yang ringan seperti demam sedikit, maka tidak diperkenankan keluar dari masjid disebabkan sakit tersebut. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Waya betulu dan batal apa al-i'tikafu i'tikaf bil wad'i dengan bersetubuh, mukhtaran padahal kemauannya sendiri, zakiran padahal ingat, lil i'tikafi untuk iktikaf, aliman padahal mengetahui, bitahrimi dengan keharamannya. I'tikaf menjadi batal sebab melakukan wati atau bersetubuh atas kemauan sendiri dalam keadaan ingat bahwa sedang melakukan i'tikaf dan tahu terhadap keharamannya. Wa amma mubasyaratul mu'takifi, adapun persentuhan kulit orang yang i'tikaf bisyahwatin dengan syahwat, fatubtilu maka ialah membatalkan apa mubasyarah i'tikafahu pada i'tikafnya mu'takif. In anzala jika keluar mani siapa mu'takif, wa illa dan jika tidak, fala maka tidak membatalkan. Adapun bersentuhan kulit disertai birahi yang dilakukan oleh orang yang melakukan i'tikaf, maka akan membatalkan i'tikafnya jika ia sampai mengeluarkan sperma atau mani. Jika tidak keluar sperma, maka tidak sampai membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.